wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya mengajar di SMK Gigi 1 Surabaya sebagai guru pendidikan agama Islam di kelas 10. Baru saja saya dokumentasikan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 jurusan DKV 1 di SMK Gigi 1 Surabaya. Terima kasih, semoga dokumentasi saya bisa membawa manfaat bagi banyak pihak dan mendapatkan masukan untuk perbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Nurul ingin terlebih dahulu ada yang memimpin doa. Ada yang mau memimpin doa? Silakan Nabila. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat-semangat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Nurul ingin mengabsen satu-satu dulu. Adea Mika, Hadir Bu. Aira, Hadir. Alia, Hadir Bu. Almira, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Arumi, Hadir Bu. Catherine, Hadir Bu. Cikita, Hadir Bu. Cynthia, Diana. Hadir. Baik. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih. Silakan duduk kembali. Supaya kita fresh pembelajaran, Bu Nurul punya ice breathing. Di sini nanti ketika Bu Nurul bilang diikuti semua ya, kita berjabat tangan antar teman ya. Salaman ya antar teman ya. Hai kamu. Hai kamu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Hari ini kamu iya kamu sudah menemaniku belajar di kelas. Tapi aku tahu sih kamu males kan? Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting belajar. Daripada tidak belajar. Yang semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, semangat semua hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kemarin kita pembelajaran di bab 1 tentang etos kerja. Meraih kesuksesan dengan etos kerja. Baik anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat tentang etos kerja kemarin? Saya Ibu. Silakan siapa? Etos kerja adalah sikap semangat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu pekerjaan, seperti berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa itu etos kerja? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan seperti berlomba-lomba dalam berbagi rezeki, berlomba-lomba dalam beribadah, berlomba-lomba dalam saling tolong-menolong, dan juga berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Betul, kalian masih muda-muda banget. Jadi Bu Nurul ingin kalian jangan pernah malas
untuk belajar. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, kenapa? Karena dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui banyak hal. Nah, selanjutnya kita bahas materi di bab 2, yaitu materi Syu'abul Iman. Ya, materi Syu'abul Iman. Nah, materi Syu'abul Iman, ada yang tahu Syu'abul Iman itu apa? Syu'abul Iman itu apa? Baik, Dela. Menurut saya, Syu'abul Iman itu adalah keimanan yang kita pegang teguh untuk diri kita sendiri yang akan kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Syu'abul Iman itu adalah keimanan kita. Keimanan dalam hati. Ya. Kenapa? Keimanan kita harus lebih kita perkuat. Kita pegang teguh. Nah, dalam Syu'abul Iman itu Bu Nurul bacakan ada tujuan-tujuan di dalam materi Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman itu ada berapa? 77. Di dalam tujuan pembelajaran Syu'abul Iman, kita wajib menganalisis makna Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabangnya, pengertiannya, dan macam-macam Syu'abul Iman beserta manfaatnya. Setelah itu, kita aplikasikan, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Wajib ini poin ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anakku sekalian? Kita aplikasikan? Siap. Ya. Nah, di sini nanti Bu Nurul akan menampilkan video, ya. Jadi dari video itu nanti kita bahas satu per satu. Adapun pembahasan materi ini meliputi 1. Definisi dan dalil nakli Syu'abul Iman. 2. Macam-macam Syu'abul Iman. 3. Tanda-tanda orang yang beriman. 4. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. 5. Hikmah dan manfaat Syu'abul Iman. Oke. Ya. Dalam Syu'abul Iman kan ada 77 cabang keimanan. Harus kita perkuat dengan hadis. Nah, ada yang tahu hadis tentang Syu'abul Iman? Nah, silakan Dimas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna sub'atan fa afdaluha qalu la ilaha illallah wa adnaha imata'ul adza 'anit tariq wal haya'u sub'atu minal iman. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, iman itu ada 77 cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang yang di jalan. Dan malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Kurang lebih seperti itu. Subhanallah. Kita kasih tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Di dalam hadis Abi Hurairah sudah jelas dinyatakan bahwasanya orang yang mempunyai keimanan, hatinya akan merasa malu. Hatinya akan bergetar. Jadi, kalau misalkan kalian dengar azan, berkumandang, hati kalian bergetar, hati keimanan kalian akan diperkuat. Ya. Baik anak-anakku sekalian, Bu Nurul ingin sekali keimanan ini nanti suatu saat akan kalian aplikasikan, ya, akan kalian lakukan. Jadi
jadilah pribadi yang lebih baik, pribadi yang mandiri, dan pribadi yang kreatif. Karena setelah kalian lulus dari sekolah, kalian akan melewati banyak-banyak rintangan, banyak-banyak, dari situlah kalian akan diuji. Keimanan, kembali lagi ke keimanan, ya. Makanya Bu Nurul ingin semua anak SMK Gigi 1 Surabaya keimanannya diperkuat kembali. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik anak-anakku sekalian, di situ minta tolong ya, minta tolong dikerjakan tentang syu'abul iman ya. Jadi Bu Nurul ingin sekali apa saja contoh nyata krisis atau penurunan keimanan yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar. Itu biasanya kan terjadi di lingkungan kita sekitar. Jadi Bu Nurul ingin tahu pendapat kalian setiap kelompok masing-masing. Kedua, apa penyebab utama melemahnya keimanan di zaman sekarang, khususnya di kalangan para pelajar? Ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan, teman sebaya, dan media terhadap naik turunnya iman seseorang. Soal poin keempat, apa akibat dari lemahnya iman terhadap perilaku dan moral seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelima, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk menguatkan iman diri sendiri dan teman-teman di tengah tantangan zaman era globalisasi ini? Jadi Bu Nurul ingin tahu pendapat setiap kelompok ya. Masing-masing wajib kalian tulis di kertas itu. Jadi nanti setelah kalian tulis, kalian diskusikan, baru kita presentasi. Bu Nurul kasih waktu 20 menit. Cukup kan 20 menit? Silakan dikerjakan. Dikerjakan. Disalin di buku tulis. Salin di buku ini ya, di kertas ini ya. Nanti hasilnya Nurul ingin tahu. Jadi dikerjakan di kertas yang sudah Bu Nurul kasih ya. Baik, terima kasih. Waktu hanya 20 menit. Apabila kurang mengerti bisa langsung tanyakan ke Bu Nurul. Ini kan kita kan jawabannya menurut aku itu jawabannya contohnya nomor 1 kan soalnya apa saja contoh nyata krisis atau penurunan keimanan yang terlihat di sekitar dan di kalangan remaja maupun masyarakat. Itu contohnya kayak lalai dalam beribadah seperti sholat, contoh krisis atau masalah keimanan, contoh krisis atau masalah keimanan
kita presentasi setiap kelompok. Perwakilan 3 siswa maju ke depan ya. Itu yang ditulis sampingnya aja ya. Lalai dalam beribadah itu seperti kayak gini. Itu kan yang titik-titiknya. Nanti nomor 2 gantian ya nulis kan ini soalnya ada 5 gantian. Ya bisa. Untuk dulu, terima kasih sudah mempersilahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan yang pertama. Jadi, dari pertanyaan yang sudah Ibu Nurul kasih jawabannya, yang pertama yaitu apa saja contoh nyata krisis atau penurunan keimanan yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar, baik di kalangan remaja maupun masyarakat. Dan jawaban kita menurut dari kelompok 4, Yaitu jawabannya banyak orang menjadi lalai terhadap sholat akibat terlalu sibuk dengan gadget dan media sosial. Nah, seterusnya dari pertanyaan yang nomor 2, apa penyebab utama melemahnya keimanan di zaman sekarang, khususnya di kalangan pelajar? Yaitu lalai dari sholat karena terlalu lama bermain gadget, pergaulan bebas yang membawa pengaruh negatif. Pertama, apa saja contoh nyata krisis atau penurunan keimanan yang bisa kita lihat? Contoh penurunan keimanan di lingkungan sekitar yaitu lalai menjalankan sholat atau ibadah wajib, terlalu sibuk dengan dunia digital, media sosial hingga lupa waktu beribadah, meningkatkan pergaulan bebas dan kurangnya rasa malu, kurangnya kepedulian sosial. Nomor 2 yaitu apa penyebab utama melemahnya keimanan di zaman sekarang? Pergaulan bebas yang tidak terbimbing oleh nilai agama, pengaruh negatif media sosial yang menyebabkan konten tidak mendidik, pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan agama. Soal nomor 1 adalah apa saja contoh nyata krisis atau penurunan keimanan yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar baik di kalangan remaja maupun masyarakat umum, yaitu lalai beribadah, pergaulan bebas dan konten negatif, sibuk dengan dunia digital, menurunnya rasa syukur dan sabar. Soal kedua, apa penyebab utama lemahnya keimanan di zaman sekarang, khususnya di kalangan pelajar? Yaitu jawabannya, pengaruh teknologi dan media sosial, kurangnya pemahaman agama, dan pengaruh lingkungan dan pergaulan. Nomor 1, apa saja contoh nyata krisis atau penurunan keimanan yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar, baik di kalangan remaja maupun masyarakat umum? Jawabannya adalah yang pertama, lalai dalam beribadah seperti sholat. Yang kedua adalah sifat saling membena, iri, dengki, dan sombong. Yang ketiga adalah perilaku syirik, yaitu menyekutukan Allah. Dan nomor 2, apa penyebab utama melemahnya keimanan di zaman sekarang, khususnya di kalangan remaja? Jawabannya yaitu pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan norma agama, seperti berbuat maksiat. Sekarang ini kebanyakan lalai sholat. Ketika ada yang berkumandang, kalian lebih memilih HP berbunyi atau melakukan sholat. Lebih milih mana? Sholat. Yakin? Yakin. Alhamdulillah kalau itu memang nyata. Kalau kita memang hati kita bergetar mendengar azan, berarti kita termasuk golongan orang yang baik beriman. Ya. Jadi mulai saat ini
sholatnya diperbaiki lebih tepat waktu. Ada lagi tambahan jawaban kelompok lain? Ada ya? Oke. Silakan. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih atas presentasi kalian hari ini. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 presentasinya baik. Dan Bu Nurul ingin tidak hanya lewat omongan aja, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya 1, sholat tepat waktu. Kalau bisa sholat tepat waktu. Jangan sampai kita beribadah kita itu bolong-bolong, ya. Beribadah kita jangan sampai bolong-bolong. Kalau bisa dan harus bisa, sehari sholatnya 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya wajib kalian melaksanakan sholat. Bu, kalau sholatku sudah tepat waktu, 5 waktu, tapi aku mau menambahi sholat sunnah. Alhamdulillah. Kalau bisa ya ditambahi sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Oke, Bu Nurul ingin memberikan apresiasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 karena presentasinya sangat baik. Nah, Bu Nurul ada satu ini dari kelompok 1 sampai 4 Bu Nurul ingin yang menyimpulkan tentang materi kita ini, presentasi kita ini. Mas Dimas Maulana, silakan disimpulkan materi tentang presentasi kita hari ini. Apa yang kita ambil hikmahnya, bagaimana manfaat kita belajar materi Syu'abul Iman itu bagaimana? Silakan. Oke, izin Bu untuk menyimpulkan materi hari ini terkait tentang Syu'abul Iman, yaitu pentingnya kita dalam mengerti tentang untuk urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan iman di dalam diri kita, terutama kita sebagai manusia, dan juga pentingnya kita taat kepada Tuhan, kepada junjungan kita, para nabi, para rasul, dan para ulama untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita terhadap agama, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya bisa menjadi hamba yang tergolong dalam hamba dalam Al-Qur'an, yaitu la'alakum tattaqun. Kurang lebih seperti itu. Bagus ya. Kita beri tepuk tangan. Baik anak-anakku sekalian, Bu Nurul mau memberikan soal berupa realita. Jadi ini pendapat dari soal yang Bu Nurul ambil. Nanti kalian kerjakan. Soalnya Bu Nurul baca ya. Baik anak-anakku sekalian, tugas ini tolong dikerjakan. Setiap anak wajib memberikan pendapat. Tugasnya ini, persentase penduduk muslim adalah 87,2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Merupakan populasi penduduk muslim terbesar dari negara-negara di dunia. Namun ternyata besarnya persentase populasi penduduk muslim tersebut tidak berkorelasi positif dengan kehidupan dan praktek keberagaman yang baik. Angka kriminalitas tetap tinggi, bahkan cenderung naik setiap waktu. Pergaulan bebas pada remaja dan pemuda semakin parah. Praktek aborsi dan tindakan melawan hukum yang lain semakin meningkat. Dan yang lebih memprihatinkan, ternyata tidak sedikit dari mereka yang beridentitas muslim. Lakukan kajian dan analisis sederhana mengapa fenomena ini terjadi. Adakah yang salah dengan praktek keberagaman masyarakat kita? Mengapa? Jadi Bu Nurul minta pendapat kalian masing-masing. Setiap anak wajib memberikan pendapat. Soalnya ini kan sudah Bu Nurul kasihkan ya. Jadi tolong dibaca, dipahami, dan
Setiap anak tidak boleh sama jawabannya karena ini pendapat masing-masing. Silakan dikerjakan. Oke, anak-anakku sekalian, Bu Nurul mau jawabannya dikirim lewat link Google Drive yang sudah tertera ini ya. Jadi tolong HP-nya dikeluarkan semua, dikerjakan dan dikirim ke link tersebut. Ada yang bisa jawab? Dari soal poin 1 ini? Ya, soal poin 1 ada yang bisa jawab? Ini dalil ya, secara nyata. Bu Nurul angkat ini secara kehidupan kita sehari-hari. Mas Dimas silakan. Oke. Izin menjawab Bu ya, karena di sini persentase umat muslim yang ada di Indonesia kurang lebih ada 87,2%. Dan pertanyaannya, mengapa dengan persentase banyak tersebut angka kriminalitas atau tindakan negatif itu semakin tinggi di negara kita? Karena menurut kajian dari para ahli, khususnya di Menteri Agama dan lain sebagainya, karena kurangnya praktek di dalam lingkungan masyarakat kita. Contohnya seperti halnya kita kurangnya orang tua dalam mengawasi putra-putrinya untuk berkegiatan di luar dari jangkauan pendidikan atau sekolah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Banyak orang mau putra-putrinya berkelakuan baik dengan cara dipondokkan atau disekolahkan di sekolah agama yang baik, tetapi ketika pulang prakteknya tidak sesuai dengan apa yang dikaji atau dipelajari di dalam lingkup sekolahan atau di pondokannya. Betul. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Adios ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sangat bagus banget ya dari soal ini. Jadi bahwa kita dapat mengamalkan, Bu Nurul simpulkan ya, bahwasanya kita dapat mengamalkan setiap keimanan kita ya, mulai dari keyakinan hati ya, ucapan, lisan, dan kita menjaga tidak berbuat yang negatif. Maka dari itu kesimpulan dari syu'abul iman ya, bahwasanya kita dapat mengamalkan setiap cabang keimanan, dari keyakinan hati, menjaga lisan ya, dan perbuatan yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Oke? Nah, contoh keyakinan hati satu, adanya Allah. Kita meyakini ciptaan Allah, bahwasanya ciptaan Allah seperti gunung, laut, kita bisa menghirup oksigen, subhanallah, itu adalah ciptaan Allah. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Cukup dari materi tentang syu'abul iman ini. Alhamdulillah, semoga kalian semua dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya lewat kita presentasi aja, tapi yang wajib kita aplikasikan. Tancapkan keimanan kita di dalam hati. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas Dimas untuk menutup doa pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama melalui hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.